Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Wahid Iksanuddin Caniago Adlau. Saya dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian Nurul Anissa Safitri, Puspita Auliana, Reza Balupi Anwari, Riki Saputra, dan yang terakhir ada Wakatifah Sabaru. Oke, yang pertama itu ada pengertian strategi. Menurut Candler, seperti dikutip oleh Michael Armstrong, mengatakan, strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang dan sasaran perusahaan, serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi daya yang penting untuk melaksanakan sasaran tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara-cara yang bertanggung jawab secara strategi, etis, dan sosial. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Saputra. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Wakatifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran manajemen sumber daya manusia. Di sasaran manajemen sumber daya manusia, di sini terdapat 4 sasaran. Yang pertama itu ada sasaran perusahaan, yang kedua itu ada sasaran fungsional, yang ketiga itu ada sasaran sosial, dan yang keempat itu ada sasaran pribadi karyawan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Di sini fungsi manajemen sumber daya manusia terdapat dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi manajerial dan yang kedua itu ada fungsi operasional. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang fungsi manajerial. Untuk mendapatkan melaksanakan tugas dan menjalankan perannya dengan baik dan benar, maka sebuah manajemen memiliki peran yang dapat mendukung dan membantu dalam penerapannya. Dalam manajemen terdapat 4 fungsi atau aktivitas menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Di sini menurut Robbins dan Coulter 2012, perencanaan atau planning adalah fungsi manajemen yang mencakup proses atau mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran itu, dan sasaran itu bisa terwujud seperti apa yang kita harapkan. Dan yang kedua itu ada fungsi operasional. Di sini fungsi operasional adalah manajemen sumber daya manusia yang menerapkan dasar pelaksanaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara fungsional
memiliki beberapa fungsi yang saling terkait satu sama yang lain, dan operasional yang dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia sesuai dengan fungsi yang dapat dimilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Reza Lutfi. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, pengertian manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Fungsi manajemen kesehatan: 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Accounting, 4. Controlling. Di mana contoh manajemen SDM saat terjadi bencana adalah suatu organisasi mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Contohnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat meneliti dan menganalisa gejala dari wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini, dan hasilnya bisa diinformasikan kepada lembaga-lembaga kesehatan dan juga bisa dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pengertian produktivitas. Menurut J. Raffianto dan kawan-kawan 1988 yang mengutip Lembaga Produktivitas Norwegia, bahwa produktivitas adalah hubungan di antara jumlah produk yang diproduksi dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Selanjutnya itu Dewan Produktivitas Republik Indonesia tahun 1983, yaitu yang pertama, produktivitas mengandung pengertian sikap yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Yang kedua, secara umum, produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia atau SDM memegang peranan utama dalam proses peningkatan produktivitas, karena alat produksi dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil karya manusia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas. Faktor yang mempengaruhi produktivitas menurut J. Raffianto Putra dan kawan-kawan dibedakan menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas dari perekonomian atau industri secara keseluruhan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas organisasi, unit-unit usaha atau pabrik secara individual. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi produktivitas perseorangan. Baiklah, sekian dari kelompok. Kami mohon maaf jika terhadap Baiklah, sekian dari kelompok. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Baik, sekian, terima kasih.